Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan membuat aplikasi untuk membaca file teks. Tapi kali ini kita akan membuatkan graphical user interface-nya menggunakan Java Swing. Baik, file yang akan kita baca adalah file ini, file ASCII. Ini filenya. Kita akan baca file ini menggunakan buffered reader, baris demi baris. Kita buka dulu filenya seperti ini. Jadi dia file ASCII sebenarnya berisi dari angka integer ya, angka integer. Seperti ini. Sebenarnya ini adalah gambar sebuah peta. Nanti ke depan kita akan membuat gambar ini menjadi gambar peta seperti ini. Peta sederhana ya. Baik, kita langsung ke NetBeans-nya saja. Kali ini saya gunakan NetBeans IDE-nya NetBeans 12.5. Kemudian JDK-nya saya gunakan JDK 17. Oke, baik, kita langsung buat project-nya saja ya. Buat new project. Gunakan Java with an. Kemudian di sini langsung pilih di project-nya Java Application. Pilih next, kemudian beri nama crafting code. Crafting code. Kemudian kita tidak usah gunakan ini checklist main class-nya. Crafting code. Kemudian finish. Oke, di sini kita buat dulu sebuah paket. Nama paketnya adalah Fosalgo. Klik kanan di source package, new. Kemudian Java package-nya beri nama Fosalgo. Kemudian kita buat sebuah kelas. Nama kelasnya kita buat. Di sini kelasnya adalah kelas JFrameForm ya. Klik kanan di sini, new JFrameForm. Kalau tidak ada pilih di other. Kemudian cari JFrameForm, Java Swing, cari di Java Swing, JFrameForm, kalau tidak ada. Next, kemudian beri nama kelasnya adalah crafting code underscore. Sekarang kelasnya yang ke 52 ya. Saya gunakan nama kelasnya crafting code underscore 052. Finish. Oke, ini kita dibuatkan sebuah window kosong. Kalau kita mau run ini sudah bisa di run sebenarnya. Bisa klik kanan run file di sini, di filenya. Klik kanan run file. Nah, dia tampilkan sebuah jendela kosong seperti ini. Oke, baik, mungkin kita akan melakukan beberapa pengaturan standar. Klik di bagian desain. Ini, kemudian lihat di sini. Klik di bagian di komponen JFrame. Kemudian di sini kita atur size-nya. Cari komponen di sini, properties-nya cari size. Ya, ini belum diatur ya. Kita atur saja di sini mungkin 800 kali 600 dulu untuk uji coba. 600. Kemudian kita nanti mau punya tombol browse untuk mencari filenya. Nanti ada kotak dialog open ketika kita klik tombol tersebut. Maka di sini kita atur dulu. Kita atur layoutnya menjadi border layout. Jadi border layout itu adalah pengaturan default sebenarnya. Dia membagi berdasarkan 4 arah mata angin, utara, timur, selatan, barat, dan center. Oke, di bagian north-nya, di bagian utaranya saya letakkan sebuah ini. Ini kalau saya letakkan dia mengarah ini, ada 5 tempat ya. Utara, timur, selatan, dan barat, ada juga north-nya. Ini untuk barat. Saya letakkan di bagian utara dulu, north-nya adalah sebuah J panel. Kemudian di bagian tengahnya ini saya bisa langsung letakkan JText area sebenarnya. Saya letakkan dulu langsung saya letakkan JText area. Saya coba dulu JText area. Jadi nanti isi filenya akan saya letakkan di sini. Di sini. Kemudian J panel yang di atas tadi, yang di atas ini, saya set layoutnya menjadi layout ini. Coba cari layout. Oke, saya kosongkan dulu. Saya tambahkan dulu komponennya, nanti baru saya atur layoutnya. Bisa begitu juga ya. Masukkan label dulu. Kemudian saya masukkan juga text field. Kemudian saya masukkan juga ini, tombol, button. Jadi ada J label, J button. Coba saya atur layoutnya menjadi absolute layout. Atau saya coba lagi yang lain. Saya coba flow layout dulu.
Oke, begini coba saya run dulu. Sini coba saya run aplikasinya. Ini ternyata dia jadi lebih kecil. Coba kita lihat dulu apa yang terjadi di sini. JFrame-nya kita lihat size-nya mungkin berubah. Size-nya ternyata belum berubah ya. Kita lihat di sini lagi. Border layout. Jadi memang butuh kesabaran mengatur pengaturan seperti ini. 300 400 mungkin kita harus samakan juga ini. Preferred size-nya 800 kali 400 juga ya. Coba kita coba. Di sini 800 juga. Kali 600. Oke. Ternyata tidak berubah. Oke, tidak apa-apa, biar begini dulu. Yang penting fungsinya berjalan. Kita bisa atur teksnya menjadi browse file. Kemudian ini JText file 1, teksnya kita kosongkan dulu. Kemudian ini kita ganti menjadi edit text menjadi file. JText file-nya jadi tidak kelihatan. Kita ganti coba layoutnya menjadi free design ya mungkin. Oke, kasih free design, kita geser ini. Kita perbesar teks areanya, text field maksud saya. Kita pakai free design tadi. Oke, kita coba klikkan run lagi. Run file. Seperti ini. Untuk sementara dia seperti ini. Kita biarkan seperti ini dulu. Yang jelas kita jalankan fungsinya. Baiklah, kita akan menambahkan event di sini. Di sini akan kita tambahkan event. Bisa double klik saja di sini. Pada saat kita double klik, kita akan diarahkan ke belakang. Kita cari di mana pointernya berada. Jadi pointer saya berada di sini. Action per format untuk tombolnya. Jadi apa yang saya lakukan ketika tombol tersebut saya klik, nanti saya mau buka sebuah JFileChooser. Saya bikin dulu objek JFileChooser di sini. Saya beri nama objeknya JFC, JFileChooser. Saya impor dulu ya. Impor Java Swing JFileChooser. Kemudian di sini saya buat juga semacam variabel untuk menandai, indikator untuk menandai apakah saya berhasil memilih file atau tidak pada saat saya membuka JFileChooser. Kemudian saya tambahkan ini pemeriksanya. Jika dia mengapprove sebuah file, maka saya akan kerjakan langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah saya membuat file, saya membaca filenya ya. File ini saya baca dari JFileChooser get selected file. File yang dipilih nanti pada saat ada open dialog, kotak open dialog, itu akan saya simpan sebagai objek file. File ASCII nama objeknya. Ini nama objeknya file ASCII. Kemudian nama filenya atau alamat filenya akan saya tuliskan di JText field di sini. Maka di sini nanti ketika saya pilih sebuah file, maka alamat filenya akan tertulis di sini. Oke, saya tambahkan source code-nya di sini. JText field set text ini untuk get absolute path-nya ya. Kemudian di sini saya mulai melakukan proses pembacaan isi file. Di sini saya gunakan buffered reader ya. Sama seperti di video tutorial saya sebelumnya. Jangan lupa sebelum menggunakan buffered reader, gunakan try and catch. Karena ini rawan error runtime error ya. Saya buatkan catch di sini. IO exception. Kemudian di sini saya buat print stack trace. Oke, saya akan melakukan proses pembacaan di sini. Pertama, saya akan butuh sebuah file reader yang saya buat dari file. Jadi cara baca file itu pakai file reader dengan buffered reader. Oke, kemudian saya impor dulu ininya. Import file readernya.
Kemudian saya juga akan butuh buffer reader yang saya buat dari file reader. Ini supaya saya bisa dengan mudah membaca baris demi baris. Kemudian di sini saya buat string buffer juga untuk membaca, untuk menyimpan string sementara ya. Sebenarnya bisa tanpa string buffer, cuman biasa disarankan menggunakan string buffer kalau butuh operasi yang banyak, untuk butuh operasi concatenasi yang banyak ya. Kalau operasi concatenate-nya banyak, kita disarankan menggunakan string buffer atau string builder. Kemudian di sini saya gunakan while untuk membaca baris demi barisnya. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang membaca file ya. Jadi saya periksa dulu apakah barisnya masih ada, tidak null. Kalau masih ada isi barisnya, maka saya akan membaca barisnya dengan cara br readline. Hasil pembacaannya ini akan saya masukkan ke dalam string buffer SB-nya. SB hasil pembacaannya saya tambahkan string buffer dan saya akhiri dengan tanda enter ini. Garis miring N ini berarti enter. Jadi nanti dia di enter. Kalau tidak ada N-nya ini dia akan disambung terus di belakangnya. Dia menjadi satu baris saja isi filenya. Kemudian jangan lupa melakukan close untuk buffer reader dan file readernya. Setelah di close maka kita akan mengkonversi lagi string buffer ini yang SB ini, kita konversi menjadi isi file seperti ini. Kemudian isi file ini akan kita pasangkan ke dalam JText area. Jadi isi file hasil pembacaan ini akan kita pasang ke dalam ini, ke dalam text area yang kita punya di bawah sini. Caranya cukup mudah, cukup tambahkan saja ini JText area, nama komponennya ya, JText area 1 nama komponennya. Ini JText area 1. Kita beri nilai dia dengan isi file hasil pembacaan. Kita format dulu. Oke. Desainnya masih berantakan, tapi kita coba run saja. Klik kanan run file. Oke, ini hasilnya. Coba kita browse. Kita cari filenya, tidak ada di download. Kemudian ini ASCII TXT kita buka. Ini isinya ya. Jadi ini sama pembacaannya dengan ada di notepad tadi. Dia bisa membaca file, isi file. Jadi ini selanjutnya sebenarnya bisa kita lakukan split ya. Kita bisa baca ini kemudian kita masukkan ke dalam array. Jadi nanti mudah kalau mau diolah satu demi satu elemennya. Ini data spasial yang sudah dikonversi menjadi ASCII. Baik, saya kira untuk tutorial bagaimana cara membaca file dengan GUI, saya cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin ke depan kita akan mengolah data ini supaya dia bisa tampil menjadi sebuah visualisasi peta, dan mungkin juga kita akan perbaiki nih ya, yang tampilan GUI-nya. Baik, kalau ada saran dan tanggapan boleh tuliskan di kolom komentar. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.